Ikut keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Min Iskandar dicuri dengan bantuan pemerintah. Semangat pagi, semangat Indonesia. Kita lanjut ngobrol tentang apa yang hangat sedang terjadi sekarang itu, yaitu koalisi Wirawiri. Yang saya sebut Wirawiri itu karena baru belum 1 bulan namanya diganti, terus orangnya keluar dan sebagainya. Caimin dilepeh oleh Gerindra, kemudian ditampung oleh Surya Paloh, dan tadi malam baru mendeklarasikan diri menjadi cawapresnya Anies Baswedan di Hotel Majapahit, Surabaya. Tapi biarkan itu jalan karena itu memang mainan mereka gitu. Nah, yang menarik buat kita adalah sekarang ini pada saling mencaci maki soal pengkhianatan atau mengkhianati dan sebagainya. Dimulai dengan kemarin waktu begitu dengar Anies memilih Caimin kan meradang Cikeas. Jadi Pak SBY langsung membuat pantun seperti biasalah, baperan, prihatin gitu kan. Dia bicara soal pengkhianatan, dikhianati dan sebagainya. Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita hidup di negara ini yang 78 tahun baru kita rayakan kemerdekaan Indonesia, itu lebih dari separuh kita itu hidup bersama pengkhianat sebenarnya itu. Kita urut ya, kita urut, dan ini harus kita sadari bersama. Soekarno itu dikhianati, yang konteksnya dekat dengan sekarang itu adalah bapaknya Prabowo. Pak Sumitro itu kan pengkhianat karena dia pemberontak PRRI yang bermarkas di Sumatera Tengah waktu itu, yaitu kalau sekarang Jambi, Riau, dan Padang. Nah, sampai yang bersangkutan itu lari ke luar negeri kalau tidak salah hampir 10 tahun. Nah, kemudian dijemput Adam Malik di Bangkok kalau tidak salah atas utusan Soeharto, karena Soeharto menjadi pengkhianat juga gitu, padahal dia juga termasuk anak kesayangannya Soekarno. Tapi karena dia dipakai dan dia punya ambisi, dipakai Amerika, makanya jadilah pemberontakan terselubung G30S PKI tahun 65 itu. Nah, dari sana kan Sumitro dijemput, makanya ya pengkhianat dijemput pengkhianat juga gitu. Disatukan dalam satu visi misi menjual Indonesia, karena memang setelah itu kan Indonesia dikapling oleh Amerika dengan mafia Berkeley yang rapat di Swiss itu, maka kontrak karya Freeport dimulai tahun 67, kemudian Blok Mahakam, Blok Rokan, dan sebagainya. Itu produk dari pengkhianatan. Nah, kalau kita lanjut lagi adalah kemudian Pak Prabowo sendiri pulang, diangkat menjadi mantunya Soeharto, ya, jadi anak pengkhianat, kawin sama anak pengkhianat lagi. Produknya ya perilakunya seperti itu. Karena menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengkhianatan itu bisa terjadi karena apa? Karena ditimbulkan oleh rasa iri, ya, dengki, bisa juga karena egois, ambisius, serakah, hingga mau menang sendiri. Ini persis apa yang kita alami sekarang dalam konteks kepribadian seseorang yang begitu kental tentang apa yang diucapkan ini. Jadi ini yang harus kita waspadai gitu. Karena kalau orang yang seperti kita bahas sebelumnya, ada istilah NPD sekarang ya, apa itu, narcissistic personality disorder, apalagi yang kemarin delusional dan sebagainya itu, ini persis. Nah, apa yang membahayakan buat kita dari konteks-konteks ini gitu, karena ini dibalut dengan ambisius itu tadi itu, sehingga semuanya akan ditabrak demi sebuah target yang mereka buat, dan itu adalah sebuah keharusan buat mereka. Padahal ini bicara soal kebangsaan, ini soal pemilihan rakyat kepada pemimpin yang diamanahi gitu, jadi bukan pemaksaan. Tapi kalau kita lihat pidato Pak Prabowo waktu di deklarasi, ya meminta mandat untuk berkuasa, itu statement itu membahayakan, karena sebuah kekuasaan itu artinya negatif, tapi kepemimpinan yang
timbulkan dari bawah itu baru membuat sebuah proses yang positif. Nah, kita melihat contoh itu dari kehadiran Pak Jokowi yang berpengalaman dari wali kota 2 kali, dengan kepercayaan rakyat yang begitu tinggi menjadi gubernur dan kemudian presiden 2 kali. Itu sebuah proses yang betul-betul dilindungi Tuhan dan dihadirkan oleh Tuhan. Untung ada jeda itu, sehingga negara ini yang dikelola Orba 32 tahun, jeda 6 tahun, balik lagi kepada muridnya Orba, ya Pak SBY sendiri gitu. Apa yang dihasilkan karena mangkrak semua sejak beliau memimpin 10 tahun itu. Kalaupun tenang ya karena subsidi dengan utang yang hampir 3.000 triliun itu gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita kembali lagi kepada pengkhianatan, Caimin ini kan pengkhianat karena dia mendongkel pamannya sendiri. Jadi PKB itu memang diambil paksa, di kudeta gitu kalau menurut Mbak Yeni ya. Kok bisa gitu? Ya bisa karena waktu itu menurut Gus Dur ini dibantu pemerintah. Pemerintah waktu itu adalah pemerintahan SBY, ya itu jelas. Videonya masih ada sampai sekarang itu. Ikut keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri dengan bantuan pemerintah. Nah, kenapa itu dilakukan? Ya bisa saja karena kalau PKB di tangan Gus Dur itu sebuah ancaman buat mereka gitu, karena itu pasti besar gitu. Nah, ini juga ada kepentingan asing juga mungkin ya gitu, karena Gus Dur pernah membuat Bank Nusa bersama Om William Suryajaya juga dibubarkan. Jadi Nusa itu kan NU dan Astra waktu itu kalau nggak salah saya. Nah, kembali lagi kepada soal pengkhianat. Jadi hidup kita ini memang dikelilingi oleh pengkhianat-pengkhianat itu gitu. Nah, sekarang ini juga kita kan banyak, kalau kita ambil dari apa yang dijelaskan di KBBI itu kan pengkhianatan itu memang pengingkaran janji gitu. Jadi itu yang kita alami. Jadi kepala daerah, anggota DPR, itu sebenarnya kalau kita mau telisik satu-satu ya hampir 100% pengkhianat semua gitu. Tidak usah heran kita hidup ini di lingkungan mereka yang begitu masif dan sudah terstruktur itu. Pengkhianatannya itu sudah terstruktur sebenarnya. Karena yang dihianati itu rakyat gitu. Nah, kita harus bagaimana sekarang gitu? Ya kita harus meminimais, menghilangkan itu dalam waktu dekat tidak bisa, apalagi dengan periode presiden yang 5 tahun, maksimum 10 tahun, dengan ongkos berpartai, ongkos nyalek, ongkos menjadi kepala daerah yang begitu mahal. Tidak akan mungkin itu dapat dikelola atau dibiayai oleh diri sendiri. Kita lihat aja lah hari ini juga Pak Prabowo ditinggal Caimin masuk lagi Gelora. Gelora ini kan orang-orangnya PKS juga itu. Nah, Caimin sendiri hari ini saya lihat videonya dari Yahya Stakuf yang mengatakan jangan dikaitkan PBNU dengan PKB karena itu tidak ada hubungannya gitu. Jadi orang NU boleh berpartai, boleh memilih siapapun, tapi jangan atas nama NU, itu clear. Makanya dari awal saya bilang kalau Muhaimin mengklaim bahwa itu bagian dari NU, tidak. Dia bukan representasi NU gitu. Kalau orang NU mau memilih Muhaimin ya silakan, karena dari 2019 kan suaranya dapat 13 juta, tapi itu cuma 10% kalau diukur dari anggota NU, jadi tidak mewakili NU memang gitu. Karena jelas-jelas tidak gitu. Nah, buat kita selain meminimais, kita harus cerdas untuk memilih. Makanya seperti apa yang kita sudah sampaikan beberapa kali, kita harus hati-hati kalau kita sebagai pendukung Ganjar Pranowo ya sudah jelas, karena arahan Pak Joko Widodo kan sudah jelas ke Ganjar Pranowo sebagai penerusnya. Karena kerjaan besar ini tidak bisa diserahkan kepada orang-orang yang recehan seperti ini, yang teriak sana teriak sini seolah-olah mereka bersih diri, padahal mereka bagian dari pengkhianat itu sendiri gitu. Nah, yang kita harus terus waspadai dan harus diberikan masukan itu adalah pemilih muda atau pemilih pemula ini, anak-anak kita. Itu yang di tangan mereka Indonesia ini akan dibesarkan, akan diteruskan dengan benar gitu. Jadi jangan lagi dilimpahkan kepada orang-orang partai yang sudah lama berkecimpung dengan hati yang kotor itu. Jadi itu yang harus dijaga. Karena ini masa transisi.
Dan pemilih muda ini konon sudah mencapai di atas 50%. Jadi itu masa depan Indonesia gitu. Kalau sama mereka ini sudah selesai urusannya gitu. Tinggal kerak-keraknya saja mungkin tahun ini bisa habis, atau kalau paling tidak ya tahun 2029 nanti gitu. Nah, jadi sekali lagi kita sudah tidak perlu heran mereka teriak hianat-hianat, ya biarkan saja karena memang pengkhianatnya ya mereka sendiri gitu. Nah, yang diuntungkan adalah sebenarnya secara tidak langsung itu adalah Pak Ganjar Pranowo sendiri, karena begitu mereka berteriak, pengkhianat ini keluar semua. Ibarat apa ya, lumpur busuk dari dalam danau itu keluar semua sekarang. Nah, tinggal kita melihatnya. Makanya di situ kalau kehadiran Pak Ganjar tidak tercemar oleh hal-hal yang mereka bicarakan, ya Pak Ganjar berarti menjadi pilihan yang dihadirkan Tuhan. Kok saya yakin tentang itu? Karena semua rencana kita tentang kepemimpinan di Indonesia itu ada campur tangan Tuhan. Ya, jadi kalau kita berencana, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengizinkan itu. Jadi mari kita berproses dengan keyakinan itu dan kita dukung sebuah proses kebenaran, bukan karena dibenar-benarkan. Ya, jadi itu saya pikir obrolan kita hari ini, semangat untuk Indonesia, sehat untuk Indonesia, karena kita tetap Indonesia. Terima kasih sudah ngobrol bersama. See you.